Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari buka Alkitab saudara. Di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Saudara, waktu saya di WA sama Liani itu saya baru selesai masuk ke Gunung Tuhan dan baru menyalakan handphone dan baru mau tidur saudara. Karena 3 hari 3 malam saya ngadep Tuhan, tidak tidur sama sekali. Dan yang ajaibnya, kenapa saya hari ini benar-benar saya melo banget sama Tuhan, karena sepanjang pengasingan Tuhan benar-benar tunjukin Tuhan tuh mencintai setiap kita semua saudara. Ada satu kata-kata yang Tuhan katakan sebelum saya selesai pengasingan. Tuhan ngomong, nanti kamu akan selesai pengasingan akan sampaikan firman Tuhan. Kok kamu akan khotbah? Selesai mati Eliani WA, beneran. Pas sekali. Jadi saya percaya saudara, Tuhan baik buat setiap kita semua saudara. Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya sekali lagi buka Alkitab satu ayat lagi saudara, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Sekali lagi Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, satu lagi ayat saudara sebelum saya masuk supaya fondasi apa yang mau saya sampaikan Anda ngerti. 1 Korintus pasal yang ke-29 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan beri lihat jelas saudara. Ke depan ini, sekali lagi, Tuhan kasih lihat jelas ke depan ini masa-masa tidak akan semakin baik. Tapi akan semakin mengerikan, semakin mematikan, semakin jelek saudara. Tapi Tuhan ngomong gini, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang nempel sama Tuhan, akan bergantung dari cara bagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, di depan kita. Saudara, ada yang ngomong gini, what you see is what you get. No, buat saya berubah saudara. How you see is what you get. Bagaimana engkau melihat dan apa yang engkau akan dapatkan dengan cara engkau melihat. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata tadi di Matius pasal 13, engkau sekalipun mereka melihat, tapi mereka tidak melihat. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan katakan, saya begitu baca ini saudara, ada yang janggal buat saya. Melihat tapi tidak melihat. Karena apa yang dilihat manusia seringkali bukan yang dilihat Tuhan. Seringkali kita terjebak dengan apa yang dilihat secara manusia, secara kasat mata kita saudara. Seringkali apa yang kita lihat selalu apa yang kita lihat secara kasat mata. Dan kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat dengan apa yang terjadi. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang sedang kolaps dan bangkrut gara-gara pandemi. Karena apa? Karena melihat pandemi sebagai sebuah pandemi. Saya rubah. Saya tidak mau ngomong pandemi. Tapi itu panen deui, saudara. Bukan pandemi, panen deui. Jadi gimana Anda melihat apa yang terjadi di sekitar kita? Itu yang akan Anda dapatkan. Kalau tahun lalu waktu Pak Daniel masih hidup saudara. Jam 10 malam dia WA saya. Lu mau ikutan gak doa sama gua? GH sampai ganti hari. Ya kalau
Kalau udah level Pak Daniel yang nanya, lu mau ikut enggak, jangan berpikir, oh berarti nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kalau Anda tiba-tiba di WA sama Bu In, mau nggak? Udah jangan nanya, mau nggak ya? Udahlah, itu pertanyaan yang basa-basi. Sebenarnya perintah, saudara. Saya pergi sudah. Ya Pak, saya bawa anak saya, istri saya bawa, yang ngantuk-ngantuk ikut. Doa waktu itu. Di tengah doa saya lihat ada wabah penyakit yang mematikan begitu banyak orang. Di tengah-tengah pandemi itu udah mulai pandemi sudah. Ada sebuah penyakit, orang-orang yang kena itu orang-orang yang mukanya saya tahu itu. And it happens right now. Dan ini sedang terjadi. Dan wabah itu menyebar dengan sangat cepat. Dan jangan berpikir Indonesia nggak akan kena. Oh ya, kita berdoa menahan, yes saudara. Tapi kalau menahan kalau Tuhan mau tetap izinkan masuk, kita tahan sampai direkayasa Tuhan. Di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kalaupun itu masuk saudara. Tapi saudara, saya melihat itu. Dan kita sedang melihat hari-hari ini sedang terjadi. Tapi Tuhan ngomong satu hal saudara. Justru itu kesempatan. Kalaupun itu masuk saudara. Dan itu mewabah sangat buruk di Indonesia. Jangan melihat itu sebagai malapetaka. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan keuangan Anda, perekonomian Anda, pelayanan Anda. Tapi lihat sebagai sebuah pintu yang terbuka buat Tuhan bergerak. Buat kita bergerak bersama dengan Tuhan kita. Dan Tuhan jelas katakan tadi, Mazmur 91 akan terjadi. Kalau Anda berkata, Mazmur 91 itu asik. Kan kita dalam perlindungan Tuhan. Kan kita dalam itu jangan melihat dari bagus saudara melihat sisi perlindungannya. Ya amin, itu terjadi. Tapi lihat itu sebagai sebuah tanda akan terjadi sesuatu yang menggoncangkan dunia. Tapi biar dunia tergoncang, we will not be shaken. Kita tidak akan tergoncangkan. Saudara, Tuhan ngomong jelas, Mazmur 91 akan terjadi. Kalau Mazmur 91 terjadi artinya apa ya? Terjadi. Berarti beribu dan berlaksan berjatuhan di sisi kanan dan kiri kita. Betul gak? Tapi yang ngeri saudara, Tuhan ngomongnya, jangan bergeser dari apa yang Tuhan tetapkan. Engkau bergeser ke kanan, engkau rebah. Engkau bergeser ke kiri, engkau berjatuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, sekalipun beribu berlaksa rebah di sisi kanan dan kiri kita. Itu artinya apa? Kita harus tetap ada di tengah. Tengah itu artinya apa? Di tempat di mana Tuhan taruh kita. Jangan bergeser saudara. Dan saudara, Mazmur 91 kalaupun terjadi, engkau harus punya cara pandang yang baru dari Tuhan. Jangan lihat itu sebagai sebuah hal yang mengerikan. Wah, aku di rumah aja, jangan keluar rumah. Anda yang di tempat ini, engkau datang ibadah di tempat ini dan engkau di rumah saja, saya yakin Anda bukan orang Mahanaim. Kalau orang Mahanaim itu ada kebakaran, yang lain lari keluar. Orang Mahanaim malah datengin kebakaran saudara. Karena kalian itu pemadam kebakaran. Iya saudara, hari ini saudara, mari lihat dengan cara Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau ada yang beribah seperti kanan kiri kita, itu artinya ada ribuan orang, ada berlaksa-laksa orang yang harus
Tuhan selamatkan melalui hidup Anda dan saya. Kan enggak mati, cuma merebah. Alkitabnya berkata, enggak mati toh, cuma rebah. Artinya Anda harus selamatkan. Bagaimana cara engkau melihat? Saudara, Tuhan juga bilang gini, anak-anak Tuhan, semua yang matanya melihat dengan cara yang benar, Tuhan jamin dalam segala perkara tidak akan turun, tapi akan naik. Engkau justru akan naik sampai tempat di mana Tuhan tetapkan engkau berdiri. Engkau tidak akan pernah turun, engkau akan terus naik. Termasuk dalam hal keuangan Anda, termasuk dalam usaha Anda. Mau kaya apapun saudara, kata orang gak bisa dagang hari-hari ini. Tuhan kasih tahu satu hal. Tidak ada pandemi di tengah-tengah orang-orang bahtera. Adanya apa saudara? Panen dehi. Saudara, saya jujur hari-hari ini saya menikmati Tuhan. Saya sangat menikmati Tuhan. Sepanjang saya pengasingan kemarin, bahkan saya menikmati Tuhan itu mencintai. Tuhan, saya bisa rasakan, tiba-tiba Tuhan datang secara real saudara. Di kamar itu saya sendiri. Tapi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya cuma nyembah bahasa roh. Tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan peluk saya. Dan dikatakan, my son, I'm here. Dan Tuhan itu baik banget. Saya sampai sujud, saya ngomong, Tuhan, aku ini siapa yang engkau sayang begitu dengan sangat luar biasa. Dan kalau Anda bertanya, apakah saya ngalami? Saya ngalami banget yang namanya di tengah pandemi, saya jadi panen dehi, saudara. Sekarang yang kenal sama saya dari awal-awal bahtera aja zaman dulu. Dan jalan bareng sama saya. Pernah ngebayang gak saya masak saudara? Makan siang. Pernah ngebayang gak saudara? Saya mau kasih tahu ya, bukan saya cerita belak-belakan sama saudara, cuman bukan untuk apa-apa, cuman yang kasih tahu aja betapa Tuhan itu baik banget. Saya tahu saudara, saya beritahu saudara, saya hari-hari ini masak daging saudara, bikin daging, mau daging dalam segala bentuk rupa, mau diasap, mau dipanggang, apa, semuanya saudara. Dalam 1 bulan, saya bisa butuh 100 sampai 150 kilo saudara. Dan penjualannya berarti sekitar setiap kali jualan 80 kilo dalam 1 minggu saudara. Tapi gini, ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika Tuhan beri, engkau tidak setia dengan apa yang Tuhan berikan. Suatu hari saya doa, saya sering cerita ini saudara. Tapi ini cerita yang pengalaman yang sangat baik buat kita dengar terus. Suatu hari ada satu orang di satu kota, saya datang minta didoain, saya doain saudara. Ketika didoain ada sebuah nubuatan keluar. Dalam lebih dari 3 bulan kamu akan punya usaha. Engkau akan punya usaha, engkau punya kapal. Dan engkau punya kapal penangkap ikan dan engkau akan diberi bisnis untuk jual ikan. Sudah selesai doain. 6 bulan kemudian saya datang ke kota itu lagi. Diundang lagi untuk khotbah. Saya datang, saya lupa. Saya ini tidak pernah ingat tentang apapun yang saya nubuatkan. Tidak pernah. Lalu diceritain sama orang yang bilang saya, Pak ingat gak orang ini? Enggak. Bapak doain ini, masih ada rekamannya. Oh ya? Lalu apa yang terjadi? Hari ini orang ini gak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa? Apa enggak digenapi? Digenapi Pak. Bulan keempat dia dapat. Bulan keenam dia bangkrut, hancur. Lebih miskin daripada sebelum terima janji Tuhan. Dan dia nggak mau lagi ikut Tuhan lagi. Saya bingung.
Dan dia tahu Bapak datang. Dia minta ketemu. Ayo sudah. Saya kan bingung saya. Ayo minta ketemu. Ya nyampein Tuhan. Dia bangkrut. Ya harusnya ketemu Tuhan tuh ya. Singkat cerita ketemu sudah. Wah dia marah. Gak marah sama saya. Dia tahu sudah dia gak marah sama saya. Marah sama Tuhan. Dia marah ngomel. Tuhan jahat. Tuhan ngejebak saya. Tuhan bikin bangkrut saya. Saya cuma dengar sambil nanya ke Tuhan. Kalau gini ceritanya Tuhan. Iya sih Tuhan. Sepertinya engkau menjebak dia dan memiskinkan dia Tuhan. Tapi kau gak pernah salah Tuhan. Apa sih Tuhan? Saya, udah cukup. Doa lagi. Saya ajak doa. Sepanjang doa saya ngintip-ngintip matanya buka sedikit. Dia gak mau doa saudara. Dia diem, pelangap-pelongop, petang-teng. Tapi di detik itu Tuhan ngomong gini. Tanyakan dia. Apa yang dia lakukan. Dari terima janji Tuhan sampai penggenapan. Apa yang dia kerjakan. Saya tanya, sorry ya mau nanya. Waktu saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan. Sampai penggenapan. Koko ngapain aja? Saya akan ikut bahtera. Deklarasi. Pergi ke pantai. Doa, tiup shofar, patok. Semua dilakukan turakan tumen. Apa aja minyak goreng, curahin semua. Semua dilakukan. Prosedurnya bahtera dikerjakan. Setiap pagi, jam 5 pagi dia pergi jalan saudara. Ke pinggir pantai. Dia doa deklarasi klaim. Kurang apa? Ayo saudara. Saya dengar itu. Bukannya ngerti jawabannya, tambah bingung saya. Lah Tuhan, sudah semua. Kalau misalnya dia kurang deklarasi kan dia ngomong, mungkin kamu kurang deklarasi. Udah, overdosis malahan. Nah, jam 5 pagi, setiap hari. Istri ngomong, iya setiap hari. Si engkau ini keluar ke pantai. Mau ngomong apa saudara? Saya tanya Tuhan, apa jawabannya? Belajar enggak? Tuhan ngomong di hati, dia belajar enggak? Saya tanya, maaf ya kok, kamu belajar enggak? Belajar apa? Belajar gimana nangkep ikan, gimana jualnya, survei pasar, dan segala macamnya. Dia diem. Enggak. Lah. Inilah penyebabnya. Kenapa dia bangkrut? Karena dia pintar secara roh, goblok secara jasmaninya. Saudara-saudara seringkali kita nih jago lah untuk deklarasi. Bikin angin puting beliung sampai pusing muter-muter. Klaim, jarah. Tapi kita seringkali lupa how to do. Bagaimana cara ngerjainnya saudara. Tapi ada satu orang lagi ketemu sama saya saudara. Dia cerita bagaimana Tuhan janjikan sesuatu. Dan dia lakukan dengan sangat tepat saudara. Dia kerjakan usaha ini saudara. Dia pergi ke satu pulau. Dia buka usaha di situ. Gagal. Tuhan ngomong saudara. Tuhan ngomong sama dia. Dia kerjakan. Gagal. Gagal saudara. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia kerjain lagi. Tapi dia enggak cuma sekedar ngerjain. Dia belajar ikut seminar ini tentang bisnis itu saudara. Seminar itu, ini, itu. Gagal berapa kali tahu saudara? 8 kali, miliaran uang yang hilang. Tapi dia tetap punya satu komitmen. Tuhan sudah suruh aku kerjakan ini. Aku tidak akan mundur.
kerjakan terus. Di titik yang ke-9, ke-8 kali gagal. Di titik yang ke-9, dia kerjakan lagi. Tapi dia gak cuma sekedar bahasa roh, patok, deklarasi. Itu dikerjakan. Tapi dia mempersiapkan infrastrukturnya, saudara. Dan di titik yang ke-9, dia berhasil dan profitnya menutupi kerugian 8 kali kegagalan. Saudara, artinya apa, saudara? Ketika engkau dengar suara Tuhan dan engkau menangkap apa yang Tuhan katakan, lakukan. Engkau sudah belajar untuk menjadikan itu jadi. Tapi jangan pernah lepaskan apa yang Tuhan janjikan. Kerjakan itu. Dan engkau akan melihat hasilnya di waktu yang Tuhan tetapkan. Dan hari ini dia sudah buka usaha ini di beberapa titik. Dan hasilnya begitu sangat memberkati dia. Tapi ada banyak anak Tuhan terima janji Tuhan, ngelakuin, gagal sekali. Ya udah coba sekali lagi deh, gagal lagi. Baru gagal ketiga, kayaknya bukan Tuhan deh, tadi hamba Tuhan, tadi kayaknya suara-suara hati deh. Dan menyerah, berhenti. Padahal mungkin 1 langkah lagi kau akan berhasil. Mungkin 2 langkah lagi kau akan berhasil. Tapi engkau gagal. Dan engkau gagal untuk percaya. Meskipun di depanmu engkau lihat sepertinya kok tidak tergenapi. Saudara, hari ini kalau engkau terima janji Tuhan. Mungkin beberapa dari Anda terima nubuatan. Tapi nubuatan itu kok sepertinya belum terjadi. Cara melihatmu salah. Bukan tidak terjadi. Tapi butuh proses buat hidupmu mempersiapkan infrastruktur. Supaya engkau melihat itu jadi. Saudara, waktu awal-awal saya jualan. Sama. Dikerjain orang. Udah PO. Udah jadi barangnya, batal gak bayar orangnya. Berkali-kali, saudara. Bikin 20 kilo sekaligus, hancur semua barangnya. Rusak, rugi berkali-kali. Jangan hanya berapa kali. Hampir setahun itu saya kegagalan saya itu banyak, saudara. Baru tahun ini aja. Yang namanya saya sedang berpikir untuk mengembangkan, bukan lagi berpikir untuk mempertahankan. Mari saudara, jangan lihat kegagalan sebagai sebuah kiamat buat hidup Anda. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak beberapa dari Anda yang hari-hari ini engkau sedang melihat banyak kegagalan dalam hidupmu dan engkau berkata, aku mau berhenti. No. Belum waktunya berhenti. Ada beberapa saudara mungkin kau diberi tugas dari pemimpinmu untuk menjadi PIC di beberapa titik atau satu titik. Atau kelurahan, atau kabupaten, atau provinsi. Dan apa yang kau lakukan itu semuanya gagal dan gagal dan gagal. Dan sepertinya tidak berkembang. Jangan berhenti. Nah, mungkin kau berkata, kayaknya aku gak dipanggil di tempat ini deh. No, jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti, engkau kerjakan dan setia di tempat itu. Dan engkau akan lihat ada pintu yang terbuka, saudara. Aku akan lihat satu hari nanti. Di waktu yang tepat ketika infrastruktur hatimu, karaktermu siap. Engkau melihat sesuatu yang besar dan ajaib akan terjadi. Tapi seringkali kita nih kehantam sekali langsung KO, saudara. Saudara, orang yang kuat itu, Anda pernah nonton film Rocky? Rocky yang udah tua, yang kemarin, yang terakhir agak gak masuk akal, udah tua banget, ikut tinju, saya menang. Kalah. Stallone yang terakhir. Dan dia bilang apa? Seorang pemenang itu it's not how hard you can hit, but how hard you can get hit and keep moving forward. Bukan seberapa kuat engkau bisa memukul,
Tapi seberapa kuat engkau menahan setiap pukulan dan engkau tetap terus maju. Saudara, ke depan ini Tuhan berkata, engkau yang akan bergerak terus dengan Tuhan. Engkau tidak menjadi survivor. Serius, kita nih jangan berpikir, oh kita akan menjadi survivor. No. Survivor itu cuman bisa bertahan di satu tempat. Kita harus jadi conqueror, saudara. Engkau tuh nggak boleh jadi survivor. Survivor itu berarti bertahan di satu titik dan engkau tidak jatuh. Itu saja dan engkau puas. No. You have to keep moving forward. Engkau harus bergerak, saudara. Engkau harus bergerak. Seringkali kita nih mau jadi survivor. Loh, yang penting masih hidup dah. Yang penting gak bangkrut, enggak. Engkau harus bergerak, saudara. Engkau harus bergerak. Saudara, Tuhan berkata sama saya pada waktu kemarin pengasih. Untuk pribadi saya ya, nggak ada urusan sama yang lain. Pribadi saya, kamu puas nggak dengan usahamu yang sekarang? Sejujurnya Tuhan, hati ini berkata puas. Tapi rasa-rasanya kalau aku berkata puas, nggak pas. Aku mau lebih, Tuhan. Lalu Tuhan ngasih ide saya. Kamu bikin panggangan portable. Jualan itu. Bikin daging di vakum. Suruh orang yang mau barbekyuan di rumah sendiri punya alatnya. Dengan merek saya sendiri. Muka saya terpampang. Dan dikasih daging dengan vakum mentah. Silakan panggang sendiri. Sudah dibumbui. Langsung saya bergerak, nggak berhenti, sudah bergerak. Saya sudah kasih bikin template-nya dan saya kirim ke orang yang suruh bikin. Dan sudah hampir menjadi. Bergerak, saudara. Dalam satu hari, saya kirim orang bikin gambar 3D-nya udah hampir jadi. Tinggal aplikasinya. Jangan jadi survivor. Mari bergerak, saudara. Saya bersyukur, saudara, saya itu bersyukur sekali. AOC sangat bersyukur punya keluarga di sini, Mahanaim, saudara. Yang menjadi contoh buat kita. Serius, Bu, saya ini bersyukur. Kenapa? Karena di tengah pandemi harus banyak gereja hanya berusaha untuk bertahan. Bertahan hidup. Semoga gerejanya nggak tutup. Nggak bangkrut. Iya, saudara. Kami pun jujur berpikir gini. Gimana caranya supaya AOC ini bisa bertahan dan tidak tutup, saudara. Apalagi sudah tengah pandemi, Big Boss-nya diambil. Gimana kita gak berpikir, gimana caranya AOC tetap berdiri dan gak bubar, saudara. Puji Tuhan, kami Tuhan taruh di Bahtera ada teman-teman Mahanaim yang gak ngerti namanya diem, saudara. Anda ini semua adalah orang-orang hiperaktif. Kalau hari itu Bu Indah ngomong harus ke 34 provinsi, bikin pasukan imam. Padanya ngomong gitu. Tapi kan yang ngomong udah bawa pulang. Puji Tuhan masih ada orang yang cerewetin kita, saudara. Dan puji Tuhan kita bergerak. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Saya sangat bersyukur saya pun ikut bergerak. Di provinsi di mana Tuhan taruh. Saya di situ, saudara. Iya, saudara. Kalau hari itu kita berpikir hanya how to hang on, how to survive. Saya mau beri kabar, AOC ini hari-hari ini sedang bergerak terus. Dan tidak semakin kecil, saudara. Tidak semakin kecil. Saya kan dipercaya Tuhan suruh nangani gereja, saudara. Saya juga berpikir awalnya, ada di luar, aduh ini gimana caranya ini supaya, pokoknya yang penting gak tutup lah. Tapi jujur saya mau ngomong sama saudara. Kita hari ini tidak sedang survive. Kami hari ini di AOC, kita tidak sedang survive, kita sedang bergerak, saudara. Kita sedang memperlebar segala hal, saudara. Memperluas segala hal. Thank you buat Anda semua yang menjadi inspirasi dan menjadi pengganggu buat kami untuk kami bergerak.
Oh iya, kalau nggak diganggu kan, ya diganggu kan. Oh, kami ini sangat terganggu loh dengan Anda. Maksudnya dalam hal yang positif ya. Sangat terganggu loh. Kita ini kumpul loh yang ada PIC-PIC di 34 provinsi. Kita lagi santai dikit, muncul Mahanaim di provinsi yang di tempat ini. Mahanaim udah gerak, kita kapan? Iya berarti, wah kurang ajar nih Mahanaim nih, mendahului. Tapi kan membuat kita, besok gua pergi ke situ. Nah kan jadi kita bergerak. Jadi tetaplah ganggu kami saudara. Supaya kami ini gak bisa nyaman saudara. Tetaplah biarlah menjadi pengganggu-pengganggu yang setia saudara. Pada awalnya saudara, saya juga ngomong sama pemimpin-pemimpin yang ada di 34 provinsi di AOC saudara. Mereka kadang-kadang ini terganggu sama Anda. Tapi responnya seringkali ada beberapa enggak semua. Beberapa terganggunya negatif. Iya saudara, ini melancangi nih. Tapi saya ngomong mereka, kamu ngelihatnya itu melancangi. Atau ngelihatnya kamu yang goblok, kamu yang ngegerak. Jadi akhirnya keduluan terus sama mereka. Dan kalau mereka sudah keduluan, kalau kamu sudah keduluan, bukan artinya ngomel. Kurang ajar nih Mahanaim, dasar nih apa nih, gak tahu tata krama. Enggak, kejer. Kejer, kalau perlu sudah sebelahan, senggol kamu yang lari duluan. Tapi saya enggak lah. Saya sama Cinita ini baik-baik aja ya kita ya. Kita gandengan sekarang kok. Tapi setidaknya saudara, mari bersinergi. Saya ngomong sama mereka saudara. Jangan pandang mereka ini memang seperti suara dengau lebah sedang bergerak. Terus. Tapi lu caranya adalah gimana lu melihat bahwa ini bukan gangguan tapi motivasi untuk engkau bergerak lebih cepat. Bukan saingan. Tapi motivasi, pecut buat kita untuk bergerak lebih cepat. Setidaknya saya happy sekarang. Saya happy, Cinita lebih dulu di NTT bergerak, tapi sekarang dia butuh saya kan. Anda butuh saya kan untuk ngebor sumur kan. You need me kan. Dia saya kasih air, dia kasih saya bata. Iya saudara. Gimana cara Anda melihat? Seringkali kita melihat dengan salah. Saudara ada 12 pengintai hari itu. Ketika dikirim mereka mengintai. Mereka melihat raksasa-raksasa. Dan hampir semua dari mereka berkata, kita seperti apa? Belalang. Dan itu terjadi dalam hidup mereka. Mereka seperti belalang. Saudara yang kedua, setelah kita melihat masalah sekitar kita, bagaimana cara Anda melihat diri Anda sendiri? Kalau Anda melihat diri Anda sendiri, pasti Anda berkata, gua gak akan bisa. Betul. Tapi melihat siapa yang ada di belakang Anda dan di dalam Anda. Baru setelah kau bisa melihat siapa Anda, siapa yang di dalam Anda, siapa yang beserta dengan Anda akan melihat bahwa raksasa itu dialah belalangnya, bukan kita. Tapi kalau Anda melihat diri Anda dan melihat masalah Anda, ketika melihat masalah Anda besar dan melihat diri Anda, gua gak bisa apa-apa. Dan Anda lah jadi belalang. Mari saudara hari ini, yang pertama cara melihat engkau masalah. Cara engkau melihat masalahmu saudara. Yang kedua, cara engkau melihat siapa engkau. Saudara kita ini sudah ditentukan menjadi pemenang. Percaya gak saudara? Anak-anak kecil tutup telinga sebentar. Tutup telinga, beneran tutup telinga. Saya mau ngomong yang udah dewasa. Anda nih sudah pasti jadi pemenang, percayalah. Untuk jadi Anda itu saingannya lebih banyak daripada UMPTN. Serius. Dan jadi Anda. Maaf ya, saya ngomong padanya ya. Ketika suami istri sedang melakukan kegiatan mereka di sebuah tempat yang tertutup,
Sang suami melepaskan kecebong banyak banget saudara. Kan bentuknya kecebong kan. Dan itu satu tetes itu bisa jutaan saudara. Dan mereka berebut satu telur, satu indung telur, satu doang. Satu. Dan enggak bisa jutaan itu jadi semua. Hanya jadi apa? Satu kecebong yang berhasil. Satu kecebong yang sangat perkasa menebus semua dinding-dinding yang tebal. Dan jadilah Anda. Artinya apa? Sejak engkau dilahirkan, emang Anda itu juara. Kalau nggak juara udah nggak jadi. Jadi artinya apa? Mari lihat masalahmu, setelah itu lihat siapa engkau. Dan engkau ditentukan untuk jadi pemenang sejak awal engkau jadi. Dan lihat siapa yang ada di dalam engkau. Yang ada di belakang engkau. Penglihatan tadi jelas saya lihat saudara. Setiap kita diberi malaikat. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 100. Ada yang kecil-kecil 5 saudara. Ada yang gede-gede cuma 2. Tapi setiap kita dikasih malaikat satu persatu. Dengan selengkap senjata. Baju jirah, tombak, pedang, perisai. Semua mereka sudah pakai saudara. Karena saya lihat jelas ke depan. Akan ada peperangan besar dan penuaian besar. Penuaian besar dan peperangan besar terjadi buat Anda. Dan Tuhan tidak diam. Tuhan perlengkapi dengan malaikat yang sudah beserta dengan Anda. Saudara, peperangan besar akan terjadi di depan Anda. Tapi jangan lihat peperangan itu besar sekali. Dan melihat engkau kecil sekali. No, engkaunya kecil. Tapi yang ada di dalam engkau jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini saudara. Dan ketika engkau melihat ke dalam siapa engkau. Engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan buat engkau. Amin saudara. Mari saudara. Rubah cara pandang kita. Rubah cara pandang melihat masalah. Rubah cara pandang melihat dirimu sendiri. Amin saudara. Engkau juara, engkau pemenang. Engkau pasti lebih dari pemenang. Melihat kanan kirimu dan berkata, wih jelek-jelek kamu pemenang loh. Enggak, maksud saya tuh kan setiap kita tuh sebenarnya kan jelek. Hanya karena anugerah kita tuh jadi ganteng saudara. Bukan ngata-ngatain Anda, cuman ya. Amin saudara. Saya berdoa ke depan akan ada sesuatu yang lebih mengerikan, tapi kita akan lebih mengerikan buat orang yang buat keadaannya mengerikan itu. Kenapa? Kita akan mengalahkan mereka. Amin saudara. Sekali lagi, kita tidak akan pernah hidup di tengah-tengah pandemi, tapi kita hidup dengan panen deh. Amin. Tutup matamu.